Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 8, semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul untuk belajar matematika. Di video kali ini, materi matematika yang akan Bu Nurul bahas masih mengenai bab teorema Pitagoras. Di part 3 kali ini, yang akan dibahas mengenai teorema Pitagoras adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di video part pertama sudah Bu Nurul singgung mengenai kegunaan teorema Pitagoras ya. Bahwa untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, di penerapannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, nanti yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi nanti akan lebih banyak diterapkan di bidang arsitek ya, bahwa untuk menentukan kemiringan bangunan itu arsitek menggunakan konsep teorema Pitagoras. Namun ada hal-hal yang lainnya juga dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dikaitkan dengan teorema Pitagoras. Yang penting nanti terbentuk gambar segitiga siku-siku. Jadi nanti untuk penerapan teorema Pitagoras lebih ke soal cerita ya. Berikut hal penting yang harus kakak ketahui untuk melangkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan cermat, dengan seksama. Lalu yang kedua, buatlah sketsa atau gambar dari cerita tersebut. Nah, karena ini teorema Pitagoras berupa segitiga siku-siku, gambar dari soal ceritanya kakak harus tahu bentuk gambarnya itu seperti apa sih, apakah emang membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari situ nanti kakak akan bisa tahu. Yang ketiga, rumuskan masalah, kemudian lakukan perhitungan. Di sini kakak harus merumuskan masalah supaya kakak tahu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan, sehingga nanti bisa melakukan perhitungannya. Yang terakhir, periksa kembali hasil perhitungan. Kita langsung saja untuk contoh yang pertama. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, ini kan belum ada gambarnya. Jadi nanti kita pertama gambar terlebih dahulu. Mari kita jawab. Jika digambar, bentuknya akan seperti ini. Jadi seorang anak adalah A. Nah, layang-layangnya adalah di titik C ini. Lalu B ini adalah titik yang berada tepat di bawah layang-layangnya. Sehingga sisi AB adalah jarak anak di tanah dengan titik yang berada tepat di bawah layang-layang. Lalu AC adalah panjang benang layang-layangnya dan BC adalah tinggi layang-layangnya. Nah, BC inilah yang ditanyakan. Jika kita sudah menggambar dan merumuskan masalahnya, mari kita jawab. Sehingga karena ini terbentuk segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan rumus Pitagorasnya. Yang ditanya adalah BC. Nah, kita fokus ke sisi miringnya. Apakah sudah diketahui atau belum? Di sini sisi miringnya adalah AC. AC 250 meter panjangnya. Sehingga sisi miring sudah diketahui. Kalau sisi miring sudah diketahui, maka rumus Pitagorasnya dikurang. Nah, BC kuadrat sisi tegaknya sama dengan AC kuadrat sebagai sisi miringnya dikurang AB kuadrat sisi alasnya. Maka BC kuadrat sama dengan AC 250 kuadrat dikurang AB kuadrat 70 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 250 kuadrat 62.500 dikurang 70 kuadrat 4.900. BC kuadrat sama dengan 57.600. Selanjutnya BC sama dengan akar dari 57.600. BC sama dengan 240 meter. Jadi ketinggian layang-layang adalah 240 meter. Ini BC-nya sudah ketemu ya. Gampang ya. Yang penting kakak harus tahu bentuk gambarnya supaya nanti bisa menyelesaikannya dengan mudah gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yang terakhir nih ya supaya tambah paham. Sebuah tiang bendera akan dipasang kawat penyangga agar tidak roboh seperti pada gambar. Ini kan tiang bendera nih. Nah, kawatnya ini yang ada garis berwarna merah. Ada 2 garis berwarna merah ini sebagai kawat. Jika jarak kaki tiang dengan kawat penyangga adalah 8 meter. Nih, tiang dengan kawat penyangga 8 meter. Di sini sudah terlihat diberi garis warna hitam. Ada angka 8 meternya ini jaraknya. Lalu jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama 6 meter. Nah, yang ini. Jarak kaki
tiang dengan ujung kawat penyangga yang pertama. Kawat penyangga yang pertama yang pendek nih, yaitu 6 meter. Di sini sudah tertulis 6 meter. Dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter. Nih ujung dari yang kawat penyangga pertama dengan yang kawat penyangga kedua adalah 9 meter jaraknya. Hitunglah yang pertama panjang total kawat yang diperlukan. Lalu biaya yang diperlukan jika harga kawat 25.000 per meter. Nah, ini sudah ada gambarnya, jadi kita lebih mudah dalam menyelesaikannya ya. Nah, mari kita jawab. Dari gambarnya kita beri simbol-simbol supaya nanti lebih gampang dalam menuliskan perhitungannya. Kita beri simbol di sini A, ujung dari kawat yang kedua, lalu B, ujung dari kawat yang pertama. Lalu C adalah kaki tiangnya, dan D adalah ujung dari kawat yang berada di tanah. Yang ditanya adalah tadi total panjang kawatnya, berarti yang garis merah ini, ada 2 garis merah. Di sini jadi garis merahnya adalah sebagai AD dan BD. Lalu yang ditanya juga biaya kawatnya. Mari kita jawab. Panjang BD, kita langsung saja ya pakai triple Pythagoras supaya lebih cepat. Karena di sini sudah ada 2 bilangan yang diketahui, 6, 8, maka triple Pythagorasnya angka satunya lagi adalah 10. Jika kakak masih ingat ya triple Pythagoras, 6, 8, pasangan satunya lagi adalah 10. Jadi panjang BD sudah ketemu yaitu 10. Tapi kalau kakak tidak hafal triple Pythagoras, silahkan diselesaikan menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya panjang AD. Nah, ini juga kita bisa menggunakan triple Pythagoras. AD berarti kita lihat segitiga ADC. Nah, dari segitiga ADC ini berarti sisi alasnya adalah CD, ini ukurannya 8, lalu sisi tegaknya AC. Di sini AC berarti total panjangnya adalah 6 ditambah 9, jadi 15. Dan yang ditanya AD. Ada 8, ada 15. Satunya lagi pasangannya berapa supaya membentuk triple Pythagoras, yaitu 17. Ini kalau kakak masih hafal dengan triple Pythagoras. Tapi kalau lupa dan kurang yakin, silahkan diselesaikan menggunakan perhitungan rumus Pythagoras. Maka panjang BD dan AD karena sudah diketahui, jadi totalnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Panjang total kawat 10 ditambah 17 sama dengan 27 meter. Selanjutnya biaya kawat yang diperlukan, berarti tadi karena totalnya 27 dan per meternya biaya kawatnya adalah 25.000, sehingga tinggal dikalikan saja. 27 dikali 25.000, 675.000. Jadi inilah penyelesaian dari soal cerita untuk yang kedua ini. Gampang ya kak ya, intinya harus paham dengan gambarnya dihubungkan dengan konsep Pythagoras atau segitiga siku-siku. Demikian untuk pembahasan di video kali ini. Nah, ini adalah gambaran jika kakak sudah paham dengan teorema Pythagoras, maka dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja ini dalam memilih jalan nih, supaya lebih cepat, nggak usah harus muter seperti 2 orang ini ya, kita bisa langsung saja melewati sisi miringnya, supaya lebih cepat sampai. Oke, terima kasih. Semoga paham dengan penjelasan yang ada di video ini. Tetap semangat ya Kak untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.